Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi fit semuanya. Pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan khususnya untuk kelas 8, baik 81, 82, 83, 84 dan 85. Tolong simak, materinya adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus membiasakan diri membaca Al-Quran, bertujuan untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Al-Quran. Dengan membaca, bahwa kalian akan bisa memahami dengan baik hingga di dalam penerapan kehidupan serta mendapatkan manfaat-manfaatnya dari Al-Quran. Manfaat, kebaikan, pahala, dan memperoleh ketentraman hati. Maka dari itu, bacalah Al-Quran secara tartil selama 5 bahkan sampai 10 menit. Kalian berusaha membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya, tugas yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua, coba baca surat Al-Baqarah ayat 61 sampai ayat 64. Kalau kemarin tugasnya kalian menyalin satu ayat, ditulis di buku, dan sudah Bapak terima sekitar 75 orang yang sudah menyerahkan ke Bapak dari kelas 81 sampai 85. Tapi masih banyak yang lainnya yang belum menyerahkan. Nah, kali ini kalian buat video membaca surat Al-Baqarah ayat 61 sampai 64. Kalian baca, divideokan, dan videonya dikirim nanti di classroom, dan kalian nanti bisa membuka video ini di classroom. Contoh cara membaca Al-Quran yang tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasika wa basaliha. Qala atasatabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz zillatu wal maskana wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annakum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima ashaw wa kanu ya'tadun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir
Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wajkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la'akuntum minal khasirin. Shadaqallahul adzim. Itu cara baca Al-Quran dengan tartil, kemudian kalian videokan dan kirim nanti ke Bapak lewat Classroom. Kemudian kalian simak tolong materi iman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Umat Islam wajib percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya itu pasti benar. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Lalu cara beriman kepada kitab Allah menurut kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, di mana Allah telah menurunkan keempat kitab tersebut. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, cara beriman kepada kitab-kitab tersebut tidaklah sama. Ada dua cara yang dapat kita lakukan dalam beriman kepada kitab-kitab yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama, beriman secara ijmali. Apa itu beriman secara ijmali? Artinya kita harus mengetahui dan mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara umum. Namun kita tidak perlu mengamalkan isi dan ajarannya, karena syariat yang terkandung dalam kitab-kitab selain Al-Quran hanya berlaku pada masa dan golongan tertentu. Yang kedua, beriman secara tafsili. Artinya
kita harus mengetahui dan mempercayai secara lebih detail terhadap kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman secara tafsili berarti kita harus mempelajari dan mengamalkan isi dan ajaran yang terkandung di dalam kitab Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian, rasanya cukup apa yang Bapak sampaikan. Tugas kalian sekarang adalah membaca surat Al-Baqarah ayat 61 sampai 64, kemudian kalian videokan dan dikirim lewat Classroom. Selamat membaca Al-Quran dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan pahala Al-Quran dan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.